Selamat datang kembali di channel Dunia Kripto dan Investasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe. Update kabar pertama datang dari salah satu bank terbesar di dunia, Bank of America. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Bank of America, Bitcoin itu penting, dan industri cryptocurrency saat ini terlalu besar untuk diabaikan. Peneliti dari Bank of America mencatat bahwa hampir 221 juta pengguna telah bertukar cryptocurrency atau menggunakan layanan DeFi, dengan pertumbuhan yang stabil. Dan juga peningkatan partisipasi investor institusional merupakan indikasi yang jelas bahwa cryptocurrency lebih dari sekedar fenomena. Bank of America menyoroti bahwa selama paruh pertama tahun 2021, ekosistem DeFi menerima hampir 17 miliar dolar dalam pendanaan dari investor institusional. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2020 yang tercatat 5,5 miliar dolar. Demikian pula merger dan akuisisi di ruang kripto meningkat dari 940 juta dolar pada tahun 2020, menjadi 4,2 miliar dolar pada tahun 2021. Namun Bank of America juga menyoroti bahwa pertumbuhan NFT merupakan kejutan bagi semua orang. Para peneliti menekankan ketakutan mereka bahwa penilaian yang besar dari beberapa NFT bisa menjadi gelembung yang bisa mempengaruhi banyak investor yang tidak mengetahui risikonya. Laporan secara keseluruhan Bank of America ini sangat kontras dengan laporan sebelumnya, di mana Bank of America saat itu menggambarkan Bitcoin sebagai volatil, tidak praktis dan sedikit digunakan sebagai aset lindung nilai. Update kabar selanjutnya masih datang dari negara Amerika Serikat. Beberapa saat yang lalu, layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp secara bersamaan mengalami down selama beberapa jam. Namun yang menarik perhatian bagi penggemar kripto adalah, saat Facebook turun, Bitcoin masih naik dan melampaui jaringan media sosial Facebook dalam nilai kapitalisasi pasar. Meskipun Bitcoin telah mengalami beberapa kemunduran harga pada awal tahun 2021, Bitcoin terus meningkat secara umum. Pada tahun lalu, Bitcoin naik lebih dari 360%, dibandingkan dengan Facebook yang hanya naik 22%. Facebook merupakan salah satu raksasa yang dilampaui Bitcoin untuk menjadi aset paling berharga di dunia. Meskipun perbandingan Facebook dan Bitcoin sedikit berbeda. Facebook adalah perusahaan publik dan Bitcoin adalah aset moneter dan jaringan terdistribusi. Bitcoin adalah aset berkinerja terbaik dalam dekade terakhir dan telah memulai dekade ini dengan sangat baik. Hal ini membuat Bitcoin berpotensi menjadi aset berkinerja terbaik dekade ini. Bila Bitcoin dibandingkan dengan saham teratas di dunia, jelas bahwa Bitcoin perlahan-lahan naik ke daftar puncak. Secara berurutan di puncak jawara terdapat Google, kemudian Saudi Aramco, disusul Microsoft, lalu Apple dan Amazon. Di posisi ke-6 ada Bitcoin yang sudah melompati Facebook yang sekarang menempati urutan ke-7. Update kabar selanjutnya masih dari Bitcoin. Bitcoin telah berhasil kembali ke level 50.000 dolar di beberapa bursa kripto untuk pertama kalinya sejak tanggal 7 September di mana El Salvador mengadopsi cryptocurrency terbesar sebagai alat pembayaran yang sah. Bitcoin baru-baru ini bergerak berlawanan arah dengan pasar saham yang melemah. Hal tersebut menghidupkan kembali spekulasi bahwa cryptocurrency mungkin mulai menarik perhatian investor sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi. Kekhawatiran inflasi meningkat karena ekspektasi bahwa suku bunga akan dinaikkan oleh Bank Sentral Amerika. Inflasi tentu saja akan bisa membebani saham. Di sisi lain, Bitcoin dipandang lebih tahan terhadap inflasi daripada saham karena suplai Bitcoin jumlahnya tetap. Di samping sebagai aset lindung nilai, beberapa pakar ekonomi mengatakan kinerja Bitcoin berasal dari arus dana masuk institusional yang berkelanjutan ke pasar kripto. Data menunjukkan bahwa institusi dan perusahaan modal ventura mengucurkan uang ke ekosistem kripto, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah meskipun tren harga menurun di pasar kripto di bulan September.
Faktor lain yang menyebabkan harga Bitcoin kembali naik adalah spekulasi bahwa Amerika akan segera menyetujui Exchange Trade Fund Bitcoin atau ETF akan diperdagangkan di bursa berjangka. Di samping faktor-faktor tersebut di atas, banyak yang menganalisa kebangkitan Bitcoin juga karena data historis seasonality yang menunjukkan bahwa Oktober adalah bulan bullish-nya Bitcoin. Update kabar berikutnya datang dari kripto game terpopuler di dunia yakni Axie Infinity. Dalam beberapa hari ini, Axie Infinity mengalami kenaikan harga tertinggi di antara top 100 kripto, mengalahkan Shiba Inu. Pada hari Senin kemarin, token Axie atau AXS mencapai all-time high yang baru di atas $155, sebelum akhirnya mengalami koreksi harga di $135,19. Pada saat video ini dibuat, market kapitalisasi pasar token Axie mencapai 8,3 miliar dolar Amerika, dan berada di peringkat 23 top kripto terbesar di dunia. Kenaikan harga token AXS didorong oleh perkembangan signifikan seperti airdrop besar-besaran, peluncuran staking AXS, dan juga kabar bahwa pengembang Axie Infinity mendapatkan $152 juta dalam pendanaan seri B dari investor. Sky Mavis, studio di balik game non-fungible token atau NFT Axie Infinity, mengumumkan putaran pendanaan baru untuk perusahaan. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa, Sky Mavis mengumumkan bahwa mereka telah menutup putaran pendanaan seri B senilai $152 juta. Menurut pengumuman itu, investor kripto dan blockchain terkemuka seperti raksasa pertukaran global FTX, dana modal Ventura Andreessen Horowitz berpartisipasi dalam putaran investasi. Investor lain dalam putaran pendanaan $152 juta termasuk Accel, Paradigm, Standard Crypto, serta Fabrik Ventures dan Samsung Next. Kenaikan harga token Axie ini bukan tidak mungkin bisa menjadi pendorong kenaikan harga bagi kripto game lainnya. Kabar selanjutnya berasal dari Tonga, yaitu salah satu negara kecil di Samudera Pasifik yang berniat mengikuti jejak El Salvador dalam adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di negaranya. Tonga mungkin bisa mengikuti El Salvador dalam adopsi Bitcoin. Anggota Parlemen Tonga, Lord Fusitua, sedang menyusun rancangan undang-undang untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Tonga. Fusitua mengungkapkan bahwa tagihan Bitcoin bergaya El Salvador akan dipresentasikan ke parlemen negara itu pada Mei tahun 2022. Fusitua mengatakan negaranya akan mendapat manfaat dengan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di samping mata uang negara yang ada, Tonga Paanga. Ambisi adopsi Bitcoin di negara tersebut masih membutuhkan usaha yang keras. Dari menyusun undang-undang hingga mengesahkannya, undang-undang tersebut akan membutuhkan dukungan yang cukup besar dari politisi Tonga lainnya, serta bank sentral negara itu. Pengiriman uang dari luar negeri merupakan bagian besar dari PDB Tonga, dan dengan mengadopsi Bitcoin, negara kepulauan tersebut berharap dapat meningkatkan sistem pembayaran lintas batasnya.